Malam di pusat kota itu begitu bising. Tapi di dalam ruang karaoke nomor 7, sunyi justru terasa menusuk. Ibu Maya, wanita parubaya dengan penampilan elegan, duduk sendirian di sofa empuk. Lagu lembut dari penyanyi lawas mengalun pelan, sementara jemarinya menatap layar ponsel yang tak kunjung menyala. Orang yang ia tunggu menghilang tanpa kabar. Ia meneguk minumannya perlahan, pandangannya kosong. Dalam hatinya ada rasa jenuh, juga sedikit marah. Lelaki itu cuma bisa janji. Gumamnya pelan, hampir seperti bicara dengan dirinya sendiri. Saat ia hendak mematikan musik, pintu ruangan terbuka sedikit. Seorang pria muda lewat di depan pintu. Sederhana, mungkin baru 25 tahun. Ia tampak kebingungan mencari ruangan lain. Maya memperhatikannya beberapa detik, lalu tersenyum samar. Ada sesuatu pada cara pria itu berjalan. Kikuk, tapi menarik. "Mas?" panggil Maya tiba-tiba. Suaranya lembut, tapi berwibawa. Pria itu berhenti, menoleh. "Iya, Bu? Temani saya nyanyi yuk. Teman saya batal datang. Sayang kalau ruangan ini sepi." Pria itu terlihat kaget lalu menggeleng cepat. "Aduh, saya nggak biasa, Bu. Lagian saya nggak kenal." Maya berdiri. Langkahnya pelan tapi mantap. "Justru karena nggak kenal, jadi lebih aman," ucapnya sambil tersenyum. "Saya cuma mau nyanyi, nggak lebih." Senyum itu membuat Raka, begitu ia memperkenalkan diri, tak enak hati untuk menolak. Ia akhirnya masuk, duduk di ujung sofa. "Kalau gitu, cuma sebentar ya, Bu?" "Kalau betah, nggak usah buru-buru pulang." Balasnya masih tersenyum. Musik pun dimulai. Lagu pertama mereka nyanyikan bergantian. Awalnya terasa kaku, tapi seiring waktu, tawa kecil mulai muncul. Maya sengaja memilih lagu yang ringan, bernuansa nostalgia. Ketika Raka bernyanyi, suaranya sedikit fals, tapi jujur. Maya tertawa kecil, lalu menatapnya lama. "Suaramu lucu juga, Mas, tapi saya suka," katanya pelan. "Lucu gimana, Bu?" "Lucu yang bikin orang pengen denger terus," jawabnya sambil menatap lurus ke matanya. Beberapa gelas minuman kemudian, suasana menjadi lebih santai. Raka mulai bercerita sedikit tentang pekerjaannya yang baru, tentang hidupnya yang sederhana. Maya mendengarkan dengan tatapan yang tenang, tapi dalam. Setiap kali Raka menunduk, Maya memperhatikannya dengan mata yang menyimpan sesuatu. Rasa ingin tahu, juga rasa tertarik yang mulai tumbuh. "Masih muda tapi sopan," ucapnya pelan. "Langka loh, pria kayak kamu." Raka hanya tertawa kecil. "Saya cuma diajarin buat hormat sama orang yang lebih tua." "Lebih tua?" Maya menaikkan alisnya, pura-pura tersinggung. "Kamu bikin saya merasa tua nih." Raka buru-buru membalas. "Bukan gitu maksud saya, Bu. Maksud saya, ya ibu kelihatan masih muda." Maya tersinggung, lama, lalu berkata lirih. "Nah, itu baru jawaban yang benar." Jam menunjukkan hampir tengah malam. Lagu terakhir usai dan ruangan kembali hening. Raka bersiap pergi. "Bu, saya pamit dulu ya. Terima kasih udah ngajak nyanyi." "Tunggu," kata Maya cepat. "Kamu pulang sendirian jam segini? Bahaya, saya nggak kenang kalau kamu pergi malam-malam." "Nggak apa, Bu. Rumah saya dekat." "Tetap aja," ucap Maya lembut. Menatapnya. "Kalau kamu mau, antar saya pulang dulu. Sekalian, biar saya tahu kamu sampai rumah dengan aman." Raka sempat ingin menolak, tapi akhirnya mengangguk. Malam di luar begitu sunyi. Di dalam mobil hanya ada suara napas dan musik pelan dari radio. Maya duduk di kursi samping, sesekali menatap Raka yang menyetir dengan wajah serius. Ada keheningan yang aneh di antara mereka. Bukan canggung, tapi seperti ada sesuatu yang belum sempat diucapkan. Sesampainya di depan rumahnya, Maya tidak langsung turun. Ia menatap rumah besar yang gelap, lalu menoleh kepada Raka. "Kamu nggak usah pulang dulu. Istirahat aja di sini malam ini. Saya sendirian di rumah dan rasanya sepi." Raka diam. Tatapan mata mereka bertemu. Tak ada kata lain.
Tapi suasana itu sudah cukup berbicara. Maya tersenyum lembut. Tenang aja, saya nggak akan ganggu kamu. Cuma kadang malam seperti ini terlalu panjang kalau dilewati sendirian. Raka akhirnya mengangguk pelan. Baiklah Bu, saya istirahat di ruang tamu aja. Maya membalas dengan senyum samar. Terima kasih Raka, kamu baik sekali. Malam itu berakhir dalam diam. Tapi ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang menggantung di udara. Sebuah awal yang tak direncanakan. Tapi entah kenapa, keduanya tahu, malam itu belum benar-benar selesai. Cahaya matahari menembus tirai ruang tamu. Raka membuka matanya dengan kepala sedikit berat. Ia butuh beberapa detik untuk menyadari di mana ia berada. Sofa empuk, aroma lembut parfum wanita, dan keheningan rumah besar itu membuat pikirannya perlahan kembali. Ketika melihat jam dinding, jantungnya langsung berdegup keras. 7:30, serunya pelan. Ia langsung berdiri, merapikan pakaian seadanya. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja di sebuah perusahaan fashion online, dan ia sudah terlambat. Sambil terburu-buru, ia menulis pesan singkat di kertas yang diambil dari meja ruang tamu. Terima kasih sudah mengizinkan saya menginap, Bu. Maaf, saya berangkat dulu. Ia berlari kecil keluar rumah. Udara pagi terasa menusuk. Tapi yang lebih menusuk adalah rasa panik yang menguasai dirinya. Dalam perjalanan menuju kantor, bayangan wajah Ibu Maya semalam terus terlintas di benaknya. Senyum lembut, tatapan tajam, dan suara halus yang entah kenapa sulit ia lupakan. Begitu tiba di kantor, Raka langsung disambut tatapan sinis dari atasannya, seorang pria berkacamata bernama Pak Reno. Baru hari pertama sudah terlambat, Mas. Nada suaranya datar tapi tajam. Raka menunduk. Maaf Pak, saya ketiduran. Alasan klasik, balas Reno dingin. Kamu sudah saya laporkan ke Ibu Direktur, bersiaplah dapat teguran. Raka tercekak. Ia tahu posisi pegawai baru itu rapuh. Sambil menatap layar komputernya, ia hanya bisa berharap tegurannya tak terlalu berat. Tapi yang membuatnya makin resah adalah rasa penasaran. Siapa sebenarnya direktur perusahaan itu? Siang menjelang, udara kantor terasa kaku. Raka baru saja menata data pesanan ketika Reno menghampirinya lagi. Bos mau ketemu kamu sekarang. Ayo, ikut saya. Langkah mereka terdengar di lantai koridor yang berkarpet tebal. Raka menunduk sepanjang jalan, mencoba menenangkan diri. Tapi begitu pintu ruangan direktur terbuka, langkahnya langsung terhenti. Di balik meja besar berwarna mahoni, Ibu Maya duduk dengan pakaian kerja rapi, wajahnya serius. Mata mereka bertemu, sepersekian detik yang panjang. Dunia seolah berhenti. Pak Reno tidak menyadari apa-apa. Ia hanya berkata, Bu, ini pegawai baru yang saya maksud, namanya Raka. Maya mengangguk pelan, tapi matanya tak lepas dari Raka. Tatapan itu tidak sama seperti tadi malam. Kini lebih dingin, tapi menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Baik Pak Reno, saya tangani sendiri. Siap Bu. Reno keluar, menutup pintu perlahan. Kini ruangan itu hanya menyisakan mereka berdua. Raka berdiri gugup menatap lantai. Jadi kamu pegawai baru saya? Suara Maya datar, tapi ada nada samar di dalamnya. Raka menelan ludah. Iya Bu, saya nggak tahu kalau perusahaan ini milik Ibu. Maya menyandarkan punggung ke kursi, memperhatikan Raka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lucu ya? Katanya pelan. Semalam kamu berani menatap saya lama-lama, tapi sekarang bahkan untuk berbicara pun kamu gugup. Raka tersipu, wajahnya memerah. Saya nggak bermaksud kurang sopan, Bu. Saya beneran nggak tahu. Maya tersenyum tipis, lalu berdiri dari kursinya. Langkahnya pelan, suaranya lembut tapi menusuk. Kamu tahu Raka, dunia ini kecil sekali. Kadang yang kita temui di tempat tak terduga tiba-tiba jadi bagian dari hidup kita. Raka menunduk. Maaf soal semalam, Bu. Saya nggak bermaksud. Maya memotongnya. Tidak usah minta maaf. Saya juga yang mengajak kamu. Tapi, ia berhenti sejenak. Di tempat ini, kita bukan teman karaoke. Kita atasan dan bawahan. Mengerti? Baik, Bu. Jawab Raka cepat. Maya berjalan kembali ke mejanya. Tapi sebelum duduk, ia menoleh lagi. Oh ya, terlambat di hari pertama itu hal yang buruk. Tapi karena kamu sudah menemani saya semalam, anggap saja saya beri pengecualian. Nada suaranya ringan tapi mengandung arti yang hanya mereka berdua pahami. Raka berhengku, antara lega dan bingung. Terima kasih, Bu. Maya menatapnya sebentar lalu tersenyum samar. Kembali ke mejamu, Raka. Kita lihat sejauh mana kau bisa bertahan di sini.
Raka mengangguk dan keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, Maya bersandar di kursinya. Senyum kecil muncul di bibirnya. Ia tahu pertemuan ini tidak akan berhenti di sini. Dan di luar ruangan, Raka menarik napas panjang. Dalam hatinya, satu kalimat terlintas jelas. Sepertinya hidupku baru saja berubah arah. Raka baru saja kembali duduk di mejanya ketika telepon di pojok meja berdering pelan. Suara Pak Reno di ujung sana terdengar kaku. Raka, Ibu Direktur manggil kamu lagi. Sekarang. Darah Raka seolah berhenti mengalir sesaat. Ia menelan ludah, pandangannya kosong menatap layar monitor yang belum sempat ia sentuh sejak tadi pagi. Iya Pak, jawabnya singkat. Langkahnya menuju ruangan direktur terasa berat. Di sepanjang koridor, pikirannya penuh kekhawatiran. Apakah ini tentang keterlambatan tadi pagi? Atau tentang semalam? Ia tahu betul, kalau sampai rahasia itu bocor, karirnya bisa tamat bahkan sebelum dimulai. Begitu sampai, pintu ruangan Ibu Maya sudah sedikit terbuka. Ia mengetuk perlahan. Masuk. Suara lembut itu terdengar. Raka masuk, menunduk sopan. Maya duduk di balik meja dengan ekspresi tenang, mengenakan blus putih dengan rambut yang digulung rapi. Namun, meski tampil formal, aura yang ia pancarkan tetap sama. Hangat, memikat, dan berbahaya di saat bersamaan. Duduk Raka. Tenang saja, saya tidak akan memarahi kamu. Raka menurut. Ia duduk di kursi depan meja kerja itu. Tapi tubuhnya kaku. Maya membuka laci, mengambil amplop kecil berwarna coklat, lalu meletakkannya di atas meja. Ini, katanya pelan. Anggap saja uang terima kasih. Raka menatap amplop itu dengan bingung. Untuk apa, Bu? Maya tersenyum samar. Untuk malam tadi. Kita sama-sama tahu hal seperti itu sebaiknya tidak diketahui orang lain. Nada bicaranya tenang, tapi mata Maya menatap langsung ke matanya. Tajam dan penuh arti. Raka tercekat. Saya nggak akan cerita ke siapapun, Bu. Saya bukan tipe orang yang... Maya memotong pelan. Saya tahu kamu bukan orang sembarangan. Tapi dunia ini kadang jahat, Raka. Kalau ada yang tahu, bukan cuma saya yang rugi, kamu juga. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara pendingin ruangan. Raka menunduk, lalu mengangguk pelan. Saya paham, Bu. Maya mendorong amplop itu ke arahnya. Ambil saja. Anggap saja hadiah dari saya. Raka mengambilnya perlahan. Ia merasa aneh, antara canggung dan bingung. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, Maya bersandar di kursinya dan berkata dengan nada santai. Saya punya ide, Raka. Daripada kamu kerja di bawah Pak Reno, kenapa nggak langsung kerja dengan saya saja? Raka taannya dengan apa yang baru ia dengar. Kerja langsung sama ibu? Iya, saya butuh asisten pribadi. Orang yang bisa saya percaya, yang tahu batas, tapi juga bisa menyesuaikan. Kata terakhir itu diucapkan Maya dengan senyum kecil yang membuat Raka kehilangan kata. Kenapa saya, Bu? Saya baru masuk hari ini. Maya memiringkan kepala sedikit, menatapnya dengan tatapan penuh arti. Justru karena kamu baru, saya bisa bentuk kamu sesuai cara saya. Dan saya sudah tahu, kamu bukan orang yang suka banyak bicara. Nada bicaranya mengalir pelan, tapi ada daya tarik yang sulit dijelaskan. Raka tak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja, berusaha mengatur nafasnya. Kalau ibu yakin, saya siap, katanya akhirnya. Maya tersenyum puas. Bagus. Mulai besok, meja kamu pindah ke depan ruangan saya. Semua laporan masuk lewat kamu dulu. Dan ia menatap Raka lama. Kalau saya butuh kamu di luar jam kantor, saya harap kamu juga siap.
Kata-kata itu meluncur ringan, tapi menyisakan makna yang tidak sederhana. Raka hanya bisa menjawab, "Baik, Bu." Ia berdiri, menatapnya cepat, lalu berpaling. "Baik, Bu Maya." Ia melangkah keluar dengan dada berdebar. Begitu pintu tertutup, Maya menatap amplop yang kini sudah tidak di mejanya. Ia tersenyum kecil sambil bergumam, "Sekarang, permainan baru saja dimulai." Sudah 2 minggu Raka bekerja sebagai asisten pribadi Ibu Maya. Setiap hari ia mengikuti kemanapun perempuan itu pergi. Dari ruang rapat, menemui klien, hingga sekedar menyiapkan kopi di ruang kerja. Dari luar, semuanya terlihat profesional. Tapi bagi Raka, hari-harinya kini terasa seperti berjalan di atas garis tipis antara pekerjaan dan godaan. Maya punya cara tersendiri dalam memperlakukan Raka. Ia tidak pernah marah, bahkan ketika Raka melakukan kesalahan kecil. Sebaliknya, ia lebih sering tersenyum. Senyum yang bisa membuat siapapun salah tingkah. Kadang ia memanggil Raka hanya untuk hal sepele. "Raka, tolong ambilkan map di meja itu," katanya suatu pagi. Begitu Raka mendekat, Maya pura-pura lupa di mana mapnya. Lalu menatapnya lama, seolah sedang menguji reaksi. "Mapnya yang mana, Bu?" tanya Raka. "Yang kamu pegang sekarang juga," jawabnya pelan, senyum kecil tersungging. Raka tahu ada makna di balik setiap tatapan dan senyum itu. Tapi ia memilih diam. Ia hanya ingin bekerja baik tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Namun Maya tampaknya justru menikmati keheningan itu. Sore hari, sepulang kerja, Maya sering tiba-tiba berkata, "Raka, ikut saya sebentar, ada yang ingin saya bicarakan." Awalnya Raka mengira itu urusan pekerjaan. Tapi tempat yang mereka datangi bukan ruang rapat, melainkan sebuah kafe kecil di sudut kota. Maya duduk di seberang meja, memesan 2 gelas kopi latte. "Biar kamu gak tegang terus," katanya sambil menatap Raka. Raka hanya tersenyum kikuk. Percakapan mereka seringkali ringan, mulai dari urusan kantor sampai hal pribadi. Tapi setiap kali Maya bicara, selalu ada nada yang membuat suasana terasa aneh. Seolah ia ingin menghapus batas antara bos dan karyawan. "Raka," katanya suatu kali sambil memutar sendok di dalam cangkir, "kamu nggak capek kerja terus sama saya?" "Enggak, Bu. Saya justru belajar banyak." "Belajar apa?" "Ya, cara Ibu memimpin, cara Ibu berpikir." "Kamu tahu nggak? Banyak yang bilang saya terlalu keras di kantor. Tapi entah kenapa ke kamu saya malah pengen lembut." Raka menunduk. Ia tidak tahu harus menanggapinya seperti apa. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung sesuatu yang bergetar di dadanya. Beberapa kali Maya juga mengajaknya karaoke sepulang kerja. Katanya, sekali-kali hiburan, nggak dosa, Rak. Awalnya Raka menolak, tapi Maya pandai membujuk. Di ruang karaoke, suasananya santai. Maya bernyanyi lagu-lagu lama dengan suara pelan dan penuh perasaan. Kadang ia menatap Raka sambil bernyanyi, membuat Raka hanya bisa tersenyum canggung. "Kamu tahu nggak?" kata Maya di sela lagu. "Dulu, waktu muda, saya sering karaoke sendirian. Sekarang ada kamu, rasanya beda." Raka tertawa kecil. "Saya cuma nemenin, Bu." "Iya, tapi nggak semua orang bisa nemenin dengan tenang kayak kamu," balas Maya dengan nada suara lembut tapi menggoda. Semakin lama kedekatan itu terasa semakin aneh. Di kantor mereka tampak profesional, tapi di luar jam kerja batas itu nyaris tak terlihat. Raka mulai merasa canggung setiap kali harus duduk di depan Maya terlalu lama. Tatapan mata perempuan itu seringkali sulit diartikan. Campuran antara rasa kagum dan ketertarikan. Namun di balik semua itu, Raka juga merasa tidak nyaman. Ia tahu posisi dirinya, hanya karyawan biasa, belum sebanding dengan perempuan yang sudah mapan dan berwibawa seperti Maya. Pernah, dalam perjalanan pulang dari kafe, Raka memberanikan diri bicara. "Bu, saya takut orang kantor salah paham. Kita terlalu sering bareng."
Maya menatap ke depan sambil tersenyum. Biar saja orang boleh salah paham, asal kamu gak salah rasa. Kalimat itu membuat dada Raka bergetar, tapi ia pura-pura tidak paham. Yang penting saya kerja dengan baik, jawabnya datar. Maya mengangguk, tapi matanya tidak lepas dari wajah Raka. Kalau cuma kerja, mungkin saya bisa cari orang lain. Tapi saya nggak yakin bisa nemuin orang yang bikin saya nyaman kayak kamu. Ucapan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Mobil melaju pelan di bawah cahaya lampu kota. Raka menatap keluar jendela berusaha menenangkan pikiran yang berantakan. Sejak malam itu, Raka sadar satu hal, bahwa apa yang terjadi antara dirinya dan Ibu Maya bukan sekedar hubungan atasan dan bawahan. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang lembut tapi berbahaya. Dan meski ia berusaha menjaga jarak, Ibu Maya seakan tak temah lelah mencari cara untuk mendekat. Sudah hampir sebulan Raka bekerja dekat dengan Ibu Maya. Tapi belum sekalipun ia memberi isyarat menanggapi godaan halus perempuan itu. Ia tetap menjaga jarak, tetap sopan, tetap dingin. Dan entah kenapa, sikap itu justru membuat Maya semakin gelisah. Cowok satu ini keras kepala sekali. Gumamnya di ruang kerja suatu sore. Ia menatap Raka yang sedang sibuk di depan laptop. Sorot matanya fokus, tenang, seolah tak terganggu dengan kehadiran siapapun. Maya menarik napas panjang. Ia tahu, kalau terus seperti ini, ia bisa kalah oleh egonya sendiri. Maka, dengan nada santai, ia berkata, "Raka, minggu depan kamu ada rencana." "Belum, Bub. Kenapa?" "Saya butuh istirahat. Pekerjaan akhir-akhir ini padat sekali. Saya kepikiran mau ke Bali. Sekalian survei lokasi buat proyek baru." "Proyek, Bu?" Maya tersenyum samar. "Ya, proyek. Tapi santai. Kamu ikut ya?" Raka sempat ragu. "Aduh, rasanya nggak enak, Bu. Saya baru kerja di sini, masa langsung diajak liburan?" "Ini bukan liburan," potong Maya cepat. "Anggap saja kerja sambil ganti suasana." Nada suaranya lembut, tapi matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Akhirnya Raka mengangguk. Ia tak punya alasan menolak lebih jauh. Mereka tiba di Bali pada sore yang cerah. Angin laut berhembus-hembus dan sinar matahari menyapu wajah Maya yang tampak muda dari biasanya. Villa yang mereka sewa terletak di atas bukit, dengan pemandangan laut luas. Segalanya terasa tenang, terlalu tenang hingga Raka mulai merasa gugup. "Kamu santai saja, Rak," kata Maya sambil membuka pintu balkon. "Anggap saja rumah sendiri." Raka menyegam singkat. "Saya takut salah tingkah, Bu." Maya menoleh, menatapnya lama. "Kalau sama saya, nggak perlu takut." Sejak malam pertama, suasana di antara mereka mulai berubah. Mereka makan malam bersama di teras villa, ditemani musik pelan dan cahaya lampu yang hangat. Maya banyak bercerita tentang hidupnya, tentang masa mudanya, tentang kesepian yang kadang datang tanpa permisi. Raka mendengarkan dengan tenang, tapi di matanya ada rasa iba yang perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lain. "Saya dulu nggak pernah punya teman ngobrol senyaman ini," ucap Maya sambil menatap gelas di tangannya. Raka hanya tersenyum. "Saya juga, Bu." "Jangan panggil saya ibu terus. Di sini kita nggak di kantor." Raka menatapnya heran. "Lalu panggil apa?" Maya tersenyum pelan. "Cukup Maya." Sejak saat itu, batas di antara mereka seperti perlahan pudar. Hari kedua di Bali mereka habiskan dengan jalan-jalan di sekitar pantai. Raka mulai terlihat lebih santai. Bahkan beberapa kali ia bercanda ringan. Maya merasa sesuatu dalam dirinya kembali hidup. Rasa yang sudah lama terkubur sejak pernikahannya berakhir. Malamnya mereka kembali ke villa. Maya memutar lagu di ruang tengah lalu berkata pelan, "Kita belum karaoke di sini kan?" Raka tertawa kecil. "Saya pikir, Maya, sudah lupa kebiasaan itu." "Bagaimana bisa lupa? Kamu kan temannya." Mereka bernyanyi bergantian, diselingi lawa dan obrolan kecil. Sesekali Maya memandangi Raka dari samping,
Dan tatapan itu cukup untuk membuat udara di ruangan terasa berat. Ketika Raka menatap balik, Maya tidak mengalihkan pandangan, hanya tersenyum pelan. Senyum yang menimbulkan lebih banyak tanya daripada jawaban. Kamu tahu, Rak, kadang saya pikir mungkin saya terlalu tua buat merasa begini. Maksudnya? Tertawa kecil menatap ke arah laut yang gelap. Entahlah, mungkin udara Bali ini yang bikin hati jadi aneh. Tak ada yang membalas. Hening menggantung cukup lama. Hanya diisi suara ombak dari kejauhan. Raka tahu ia seharusnya menjaga jarak. Tapi di saat yang sama, ia juga tahu bahwa perasaannya sudah mulai goyah. Ia tak bisa menyangkal bahwa Maya bukan hanya atasan baginya. Ada sesuatu yang menenangkan sekaligus menantang dari sosok perempuan itu. Hari terakhir di Bali, mereka duduk di tepi kolam. Hanya diam. Maya bersandar di kursi panjang, menatap langit sore yang mulai oranye. Kamu tenang sekali. Jarang saya nemu laki-laki yang gak terburu-buru soal apapun. Saya cuma gak mau salah langkah. Kadang salah langkah juga perlu, Rak. Dari situ kita tahu kemana arah sebenarnya. Kata-kata itu menggantung lama. Tidak ada tindak lanjut. Tidak ada keberanian untuk menembus batas. Namun, sejak hari itu, Raka tahu sesuatu di antara mereka telah berubah. Dan bagi Maya, liburan itu bukan sekedar pelarian, tapi cara halus untuk membuat Raka menatapnya bukan lagi sebagai atasan, melainkan sebagai perempuan. Sepulang dari Bali, hubungan Raka dan Maya tak lagi sama seperti dulu. Kini mereka tak canggung lagi. Tiap pagi Raka menjemput Maya ke rumah dan tiap sore mereka pulang bersama. Kadang mampir minum kopi di kafe langganan, kadang hanya duduk berdua di mobil, membiarkan waktu lewat begitu saja tanpa kata. Maya tampak lebih ceria, dan Raka, meski tak pernah mengaku, selalu menunggu tiap detik kebersamaan itu. Namun, seperti biasa, kebahagiaan tak pernah datang tanpa ujian. Sore itu, ketika Maya sedang meninjau laporan di ruang kerjanya, resepsionis mengetuk pintu dan berkata pelan, "Bu, ada tamu yang mau ketemu. Namanya, sepulang dari Bali. Hubungan Raka dan Maya tak lagi sama seperti dulu. Kini mereka tak canggung lagi. Tiap pagi Raka menjemput Maya ke rumah dan tiap sore mereka pulang bersama. Kadang mampir minum kopi di kafe langganan, kadang hanya duduk berdua di mobil, membiarkan waktu lewat begitu saja tanpa kata. Maya tampak lebih ceria dan Raka, meski tak pernah mengaku, selalu menunggu tiap detik kebersamaan itu. Namun seperti biasa, kebahagiaan tak pernah datang tanpa ujian. Sore itu ketika Maya sedang meninjau laporan di ruang kerjanya, resepsionis mengetuk pintu dan berkata pelan, "Bu, ada tamu yang mau ketemu. Namanya Pak Rendra." Maya mendadak terdiam. Nama itu seperti membuka lembar lama yang ingin ia lupakan. Rendra, mantan suaminya, lelaki yang dulu meninggalkannya demi perempuan lain, lalu hilang begitu saja tanpa kabar. "Suruh tunggu di ruang tamu," katanya datar. Suaranya tenang, tapi jemarinya gemetar ringan. Beberapa menit kemudian, Raka melihat Maya berjalan menuju ruang tamu dengan langkah perlahan. Ia ikut dari jauh, pura-pura membereskan dokumen di meja depan, tapi sebenarnya memperhatikan. Di sana seorang pria paruh baya dengan wajah letih berdiri begitu Maya datang. "Kamu kelihatan beda," kata Rendra lirih. Maya tersenyum tipis. "Orang berubah, Ren. Dunia juga berubah." Mereka berbicara lama. Raka tak mendengar jelas, tapi dari raut wajah Maya, ia tahu percakapan itu berat. Sesekali Rendra menunduk lalu berbicara dengan nada pelan seperti orang yang menyesal. "Aku salah dulu," katanya. "Perempuan itu meninggalkanku. Aku kehilangan semuanya, termasuk kamu." Maya tak menjawab. Ia hanya menatapnya tajam.
Kamu datang untuk apa sekarang? Aku mau memperbaiki semuanya. Aku mau kamu balik sama aku, Mai. Kalimat itu membuat Maya tersenyum sinis. Lucu ya? Dulu kamu pergi tanpa menoleh, sekarang datang seolah nggak terjadi apa-apa. Rendra menunduk. Aku cuma ingin kesempatan kedua. Maya bersandar di kursi, menghela nafas panjang. Kesempatan itu sudah kamu buang, Ren. Aku sudah nggak di tempat yang sama lagi. Maksud kamu gimana? Maya menatap lurus ke matanya. Aku sudah akan menikah. Rendra tertegun. Menikah? Dengan siapa? Maya menjawab tenang, tapi matanya sedikit melirik ke arah pintu. Ke tempat Raka berdiri beberapa meter dari sana. Ia menjawab tenang, tapi matanya sedikit melirik ke arah pintu, ke tempat Raka berdiri beberapa meter dari sana. Dengan dia, katanya pelan. Raka. Rendra memalingkan wajah, menatap Raka dengan pandangan tak percaya. Anak muda itu? Iya. Jawab Maya mantap. Dia jauh lebih menghargai saya dibanding kamu yang dulu cuma tahu menyakiti. Suasana langsung berubah tegang. Rendra bangkit, suaranya meninggi. Jadi ini balasan kamu, Maya. Kamu mau balas dendam sama aku pakai anak seumuran anak sendiri. Maya berdiri, tenang tapi tajam. Aku nggak balas dendam, Ren. Aku cuma memilih orang yang tahu cara menghormati perempuan. Raka menatap mereka berdua. Bingung sekaligus kaget. Ia tak pernah membayangkan Maya akan menyebut namanya seperti itu. Apalagi di depan mantan suaminya. Begitu Rendra pergi dengan wajah marah, Maya berjalan ke arah Raka. Raka berdiri kakuk. Bu, maksud ibu barusan? Maya memotong. Kamu dengarkan? Aku bilang kita akan menikah. Raka terdiam. Tapi Bu, kita belum pernah bicara soal itu. Sekarang kita bicarakan. Kata Maya cepat. Nadanya lembut, tapi tegas. Raka menelan ludah. Ia tahu ini bukan main-main. Saya nggak tahu, Bu. Maksud saya masih muda. Orang tua saya mungkin... Maya tersenyum pelan. Mendekat sedikit. Aku tahu. Aku juga nggak mau buru-buru. Tapi aku serius sama kamu, Raka. Aku ingin hidup tenang, dan kamu satu-satunya orang yang bikin aku tenang akhir-akhir ini. Raka menatap wajah Maya. Ada ketulusan di sana, tapi juga ada sesuatu yang lain. Keinginan untuk tak lagi kehilangan. Saya butuh waktu, Bu. Ambil waktu sebanyak yang kamu mau. Asal jangan pergi. Kalimat itu membuat suasana hening. Raka menunduk. Bingung harus berkata apa. Sementara Maya hanya menatapnya lama, senyum tipis di bibirnya seperti menyimpan banyak arti. Malam itu Raka mengantar Maya pulang tanpa banyak bicara. Di dalam mobil hanya terdengar suara jalanan dan musik pelan dari radio. Namun di hati mereka berdua ada sesuatu yang berputar. Masa lalu yang belum benar-benar selesai dan masa depan yang tiba-tiba terdengar terlalu dekat. Setelah Rendra pergi sore itu, suasana di ruang kerja Maya masih terasa tegang. Hanya ada keheningan dan sisa aroma parfum Rendra yang samar tercium di udara, bercampur dengan aroma kopi yang mulai dingin di meja. Raka masih berdiri di dekat pintu. Canggung, belum tahu harus berkata apa. Maya berbalik, menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak, antara lelah, lega, dan sedikit hangat. Maaf ya Raka, katanya pelan. Aku tahu tadi kedengarannya mendadak, tapi aku serius waktu bilang itu.
Raka menelan ludah, mencoba menata pikirannya yang kalut. Jadi, ibu beneran mau menikah sama saya? Maya tersenyum kecil. Kalau kamu mau, kenapa tidak? Ucapan itu seperti angin yang berhembus lembut tapi mengguncang seluruh dinding hatinya. Bukan karena ia tidak suka, tapi karena ia tahu dunia tidak akan semudah itu. Ia hanya seorang pegawai biasa. Sementara Maya adalah wanita yang punya segalanya. Harta, kedudukan, dan pesona yang tak terbantahkan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka memberanikan diri menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Seperti yang ia duga, ibunya langsung menatapnya dengan wajah tak percaya. Kamu serius, Kak? Perempuan itu usianya jauh di atas kamu, dan dia janda. Raka hanya menunduk. Saya tahu, Bu, tapi saya juga tahu siapa dia sebenarnya. Ayahnya menatap dengan nada berat. Cinta itu nggak cukup, Raka. Dunia luar akan menertawakan kamu. Namun Raka tetap pada pendiriannya. Ia tidak lagi melihat Maya sebagai wanita tua yang kesepian, tapi sebagai sosok yang membuatnya merasa dihargai. Yang mengajarinya tentang keberanian bahkan ketika dunia memandang sebelah mata. Drama itu berlangsung berhari-hari. Air mata, amarah, hingga diam yang panjang. Tapi Maya tidak tinggal diam. Suatu sore, tanpa memberitahu Raka, Maya datang menemui orang tua Raka langsung. Ia datang sederhana, tanpa mobil mewah, tanpa perhiasan mencolok, hanya mengenakan blus putih dan rok krem dengan rambut terurai rapi. Wajahnya tenang, matanya dalam dan senyumnya menenangkan. Pak, Bu, saya tahu posisi saya mungkin sulit diterima. Tapi saya tidak datang untuk merampas anak bapak dan ibu. Saya hanya ingin bersyukur karena pernah diberi kesempatan mengenalnya. Kata-katanya lembut tapi tegas, dan ada sesuatu dalam suaranya yang membuat siapapun sulit menolaknya. Ibunya hanya menunduk, sementara ayahnya menatap lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu sungguh-sungguh mencintai anak kami." Maya tersenyum. Saya nggak tahu cinta itu seperti apa lagi. Tapi saya tahu kalau nggak ada dia, hari saya kosong. Hening panjang mengisi ruangan. Dan dari sana semuanya mulai mencair perlahan. Beberapa minggu kemudian, kabar bahagia itu datang. Orang tua Raka akhirnya merestui. Mungkin bukan karena sepenuhnya menerima, tapi karena mereka melihat kesungguhan Maya dan keteguhan Raka yang tidak pernah berubah. Hari pernikahan mereka berlangsung sederhana tapi elegan. Maya tampil anggun dalam kebaya putih, dengan riasan lembut yang membuatnya tampak jauh lebih muda dari usianya. Raka berdiri di sampingnya, mengenakan jas abu-abu, dengan senyum yang sedikit gugup tapi tulus. Di antara tamu yang hadir, satu sosok berdiri paling belakang. Rendra. Ia datang tanpa diundang, hanya menatap dari jauh. Wajahnya kaku namun matanya jelas menyimpan penyesalan yang dalam. Ia melihat Maya tersenyum bahagia di pelaminan, menggenggam tangan Raka erat, dan saat itu juga Rendra tahu, perempuan yang dulu ia tinggalkan bukan lagi Maya yang sama. Yang dulu ia pandang sebelah mata, kini berdiri sebagai wanita yang diinginkan banyak pria, yang disayangi dengan tulus oleh lelaki muda yang berani melawan dunia demi dirinya. Usai acara, Maya menatap Rendra sekilas dari kejauhan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang tidak angkuh, tapi juga tidak menyesal. Senyum perempuan yang akhirnya menang. Bukan karena harta atau balas dendam, tapi karena ia berhasil menemukan dirinya sendiri. Rendra berbalik pergi. Sementara Maya menggandeng Raka, menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Kamu tahu, Kak, dunia ini lucu. Kadang yang dulu dianggap tidak menarik, justru yang paling dicari ketika semuanya terlambat. Raka menatapnya sambil tersenyum. Dan kamu nggak pernah terlihat lebih menarik dari hari ini, Bu. Maya terkekeh pelan lalu menatapnya lembut. Jangan panggil aku Bu lagi, Raka. Mulai sekarang, panggil aku Maya saja. Dan di bawah cahaya senja yang hangat itu,
Keduanya berjalan berdampingan seolah dunia akhirnya berpihak pada mereka yang berani mencintai di luar batas usia dan pandangan manusia.